Wahai kaum Quraisy Mekah, aku Raja Abraha dari Yaman, akan kubunuh kalian semua dan akan kuhancurkan Ka'bah. Hahaha. Jangan Tuhan, jangan bunuh kami. Ampun Tuhan, jangan hancurkan Ka'bah. Ka'bah adalah tempat berhaji Tuhan. Ya Tuhan Raja, ampuni kami, jangan bunuh kami. Kami akan mengabdi kepadamu. Asal Tuhan Raja tidak membunuh kami dan menghancurkan Ka'bah. Hahaha. Tidak ada ampun untuk kalian semua. Kalian semua akan saya bantai. Hahaha. Pasukanku, hancurkan Ka'bah, bunuh mereka semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Shadaqallahul azim. Wahai pasukanku, kita telah kalah. Kita dikalahkan burung ababil. Ayo pulang ke negeri kita. Ayo. Ayo. Masehi yang kita kenal sampai hari ini sebagai tahun gajah. Tahun di mana Rasulullah wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teragung dan teristimewa yang pernah ada, dilahirkan. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Rasulullah adalah keturunan dari Bani Hashim. Abdullah adalah nama ayahnya. Abdul Muthalib sang pelayan Ka'bah dan pengelola sumur Zam-Zam adalah nama kakeknya. Ibunda tercinta bernama Sayyidah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf dari kalangan Bani Zuhra. Sungguh tidak mudah menjadi manusia agung selayaknya Rasulullah. Rasulullah ditempa dengan tempaan yang luar biasa, bahkan sejak Rasulullah masih dalam kandungan. Ya, Rasulullah telah menjadi yatim atau ayah tercinta telah wafat sejak Rasulullah masih dalam kandungan, sekira usia kandungan 6 bulan. Beberapa hari setelah dilahirkan, Rasulullah disusui oleh Suwaibah bekas budak Abu Lahab. Lalu tak lama kemudian Rasulullah berganti ibu susuan, yaitu Halimatus Sa'diyah. Rasulullah di masa kecil menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dari ibunda tercinta Aminah. Sayang seribu sayang, malam tak dapat ditolak, takdir Allah terus bergerak.
Muhammad kecil di usia 6 tahun harus berpisah selamanya dengan ibunda tercinta. Ibunda Aminah telah wafat menghadap kepada sang pemilik segalanya. Kini Muhammad kecil tak berayah dan tak beribu, yatim piatu. Akhirnya Muhammad kecil diasuh oleh Ummu Aiman yang merupakan budak dari ayahnya yang setia menemani ibunda Aminah hingga wafat. Tak lama kemudian Rasulullah diambil dan diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Tapi takdir Allah kembali bergerak. Di usia 8 tahun atau kurang lebih 2 tahun dalam pengasuhan kakek, sang kakek pun meninggal dunia. Rasulullah kemudian diasuh oleh sang paman atau saudara kandung dari ayahnya, yaitu Abu Thalib. Dari anak-anak, Rasulullah pun beranjak menjadi remaja yang berparas tampan dan berwajah yang berseri-seri. Beliau tidak pendek, tapi juga tidak terlalu tinggi. Tutur katanya lembut, sikapnya sopan santun, berakhlak mulia. Karena itu beliau menjadi teladan remaja di Mekah. Beliau disayangi dan dicintai oleh seluruh penduduk Mekah. Saat usia remaja, Muhammad muda pun ikut belajar berdagang dengan ikut kafilah dagang hingga ke negeri Syam. Di usia sebagai seorang pemuda, Muhammad dikenal sebagai pemuda yang pandai, jujur, amanah, dan mahir dalam berdagang. Saat itu, pemuda Muhammad dipercaya oleh seorang saudagar kaya raya Mekah bernama Khadijah binti Khuwailid untuk mengelola usahanya. Kira-kira kalau sekarang pemuda Muhammad adalah manajer atau direktur perusahaan. Di usia 25 tahun, pemuda Muhammad menikahi sang saudagar pemilik usaha yaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dengan mahar 20 ekor unta betina merah. Kira-kira kalau 1 ekor unta merah harganya 60 juta. Maka mahar pemuda Muhammad kepada Khadijah adalah sebesar 1,2 miliar. Saat Rasulullah berusia 35 tahun, Mekah ditimpa musibah bencana besar yaitu berupa banjir bandang yang merusak begitu banyak rumah, bahkan Ka'bah pun mengalami kerusakan. Astaga. Kenapa ada di sini baju siapa kan ini? Oh iya, saya ingat. Lalu Mekah ditimpa bencana banjir. Oh iya, betul sudah ini. Gara-gara banjir ini, Hajar Aswad sampai jatuh di sini ini. Sudah biasa lapor kami para pemuka Quraisy supaya dipindahkan memang. Jangan tertampak bencana nanti di sini. Wahai kaum Quraisy, Hajar Aswad telah jatuh. Wahai kabilah Bani Taim, wahai kabilah Bani Hashim, Hajar Aswad telah lepas dari Ka'bah. Sungguh ini bencana untuk kita semua. Wahai Bani Adi.
Jadi bagaimana ini saudaraku para pemuka Quraisy? Iya, bagaimana ini? Batu Hajar Aswad harus segera dikembalikan ke tempatnya. Iya, saudara, segera ke tempatnya. Kalau tidak, bencana akan menimpa kita semua. Betul saudaraku, Hajar Aswad harus dipasang kembali. Bagaimana kalau anak suku kami yang mengerjakan dan memasangnya? Tidak bisa begitu saudara. Suku kami lebih berhak untuk memasang Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Suku kami lebih mulia dari sukumu. Salah kalian, suku kamilah yang terbaik daripada suku kalian semua. Berarti suku kamilah yang paling berhak. Sepertinya tidak benar kalian semua. Mari kita buktikan di medan perang untuk mengetahui siapa yang terbaik di antara suku-suku kita. Siapa yang menang, anak suku itulah yang terbaik dan berhak memasang Hajar Aswad ke tempatnya. Ayo kita perang saja. Sudah. Kenapa kita harus berperang? Mari kita tempuh dengan cara damai. Begini saja saudaraku, kita semua diam. Kita lihat besok pagi, siapapun yang duluan memasuki Ka'bah, maka ialah berhak memasang batu Hajar Aswad di tempatnya semula. Bagaimana? Apa kalian setuju? Ya, kami setuju. Maka mereka para pemuka kaum Quraisy pun berpencar bersembunyi di sekitar Ka'bah agar tak terlihat. Menunggu pagi, akhirnya fajar pun telah terbit. Nampak dari kejauhan berjalan seorang pemuda ke arah Ka'bah, tidak cepat juga tidak lambat. Dialah Muhammad bin Abdullah dari anak suku Quraisy Bani Hashim. Lalu pemuka-pemuka Quraisy pun bermunculan. Ini dia orang yang terpilih, Muhammad. Ya, kamu Muhammad yang terbaik dan berhak memasang Hajar Aswad ke tempatnya. Ya Muhammad, engkaulah yang paling mulia daripada kami semua. Engkau kami kenal tak pernah berbohong dan selalu jujur di sepanjang hidupmu. Ya, betul saudaraku. Bagaimana kalau mulai hari ini kita gelari Muhammad dengan gelar Al-Amin, Muhammad Al-Amin? Ya, setuju. Lalu Muhammad Al-Amin pun berkata kepada kaumnya para pemuka Quraisy, "Wahai kaumku, agar adil dan semua anak suku Quraisy mendapatkan kemuliaan dengan Hajar Aswad, maka ambilkan selembar kain, lalu saya akan meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu." Lalu semua para pemuka perwakilan suku Quraisy bersama-sama mengangkat Hajar Aswad. Muhammad pun bertanya kepada para pemuka Quraisy, "Apakah kalian semua setuju?" Setuju. Ya, setuju. Engkau Muhammad benar-benarlah Al-Amin, pemuda terpercaya dan amanah serta bijaksana. Begitulah Muhammad, pemuda jujur dan amanah itu dengan kebijaksanaannya yang luar biasa. Di usia 40 tahun, Muhammad pun mulai gelisah melihat perilaku warga Mekah yang penuh kemurkaan. Sehari-hari mereka menyembah berhala-berhala atau patung-patung batu yang mereka jadikan sebagai sesembahan atau Tuhan. Mereka senang mengundi nasib dan meramal nasib dengan anak-anak panah. Mereka setiap hari mabuk-mabukan, berjudi dan berzina, pamer aurat, bahkan anak-anak perempuan yang baru saja lahir mereka kubur hidup-hidup. Karena mengira anak-anak perempuan adalah aib keluarga. Ya, kaum Quraisy Mekah terjatuh dalam kubangan kebodohan. Mereka terjerembab dalam kehinaan jahiliyah. Muhammad yang gelisah menyaksikan itu semua, akhirnya lebih memilih menyepi atau bertahanus di gunung dan goa, menjauh dari kaum kafir Quraisy yang jahiliyah. Di suatu malam, tepatnya 17 Ramadan, Muhammad yang sedang bersepi-sepi di Goa Hira didatangi oleh malaikat Jibril. Muhammad kaget, takut dan khawatir. Muhammad yang berada di tengah malam sendiri sepi dan dingin itu tiba-tiba berkeringat. Bergetar seluruh tubuhnya dan bahkan hati-hatinya. Ada apa gerangan? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kepada Muhammad, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Setelah menerima wahyu dari malaikat Jibril, Muhammad pun pulang ke rumah sebelum fajar menyingsing. Dengan tubuh bergetar dan tubuh panas dingin, Muhammad berkata kepada istrinya Khadijah, "Wahai istriku, wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menyelimuti suami tercinta dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, Muhammad menceritakan kepada istrinya apa yang sudah dialaminya, dan seketika sang istri menyatakan percaya dan meyakini kebenaran yang disampaikan oleh suaminya, Muhammad. Maka jadilah Khadijah sebagai perempuan pertama yang memeluk agama Islam dengan mempersaksikan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah berlalu 40 hari, maka turunlah wahyu kedua kepada Rasulullah Muhammad, surah Al-Mudaththir ayat 1-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Wa rujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Wa la tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wa li rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Shadaqallahul azim. Wahyu kedua inilah yang menjadi penjelas bahwa dirinya adalah Rasul Allah atau pesuruh Allah. Maka sejak itu Rasulullah mulai mendakwahkan kebenaran ilahi, kebenaran Islam kepada kaumnya yang jahiliyah, kaum kafir Quraisy. Dakwah Rasulullah kemudian banyak ditantang oleh kaumnya sendiri yang percaya dan yakin hanya satu-satu. Itu pun sebagian besarnya adalah kaum duafa dan budak-budak. Hanya 1-2 dari kalangan terpandang diantaranya adalah Abu Bakar dan sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Puncak penentangan dakwah Islam di masa itu adalah umat Islam diembargo ekonomi oleh kaum kafir Quraisy. Seluruh penduduk Mekah tidak boleh berjualan apapun kepada kaum muslimin termasuk makanan pokok. Masa embargo ini berlangsung 4 tahun. Di tengah masa sulit embargo itu, Khadijah Ummul Mukminin yang beliau sangat sayangi dan cintai, yang selama ini mendukung sepenuh hati dengan harta dan jiwanya, wafat atau meninggal dunia. Pun tak berselang lama paman Rasulullah Abu Thalib yang selama ini mensupport dan membela kemenakannya juga menyusul meninggal dunia. Inilah masa-masa sulit dakwah Islam yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun. Di puncak masa sulit itu, untuk meneguhkan dakwah Islam dan semangat perjuangan Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah sangat istimewa, yaitu memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu ke langit ke Sidratul Muntaha, lalu kembali tiba di Mekah di malam yang sama. Perjalanan ini adalah perjalanan penuh hikmah yang luar biasa, dan salah satunya adalah
Rasulullah menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ada yang heboh bro sis. Apa itu bro? Pasti yang kau maksud Muhammad, Iya sudah gila itu Muhammad. Anu toh, dia mengakui kalau tadi malam dia dari Yerusalem Palestina terus ke langit. Iya, tidak mungkin juga. Bagaimana bisa? Gila itu Muhammad. iya segila betul juga itu Muhammad. Cerita mati kalian bisa begitu dalam satu malam. Stres itu Muhammad. Haha. Coba lihat, ada Abu Bakar lewat. Dia kan temannya Muhammad. Panggil dia. Abu Bakar, singgah dulu. Ada yang kami mau tanyakan sama kamu. Buru-buru saudaraku. Sini dulu sebentar saja. Ada yang kami mau tanyakan sama kamu. Oke dan. Abu Bakar, kamu kan temannya Muhammad. Betul, saya temannya Muhammad. Saya pengikutnya Muhammad. Ada apa? Abu Bakar, Muhammad katanya tadi malam melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, Palestina, terus ke langit. Sebelum pagi saudara kembali di Mekah. Apa betul Rasulullah Muhammad mengatakan begitu? Kalau Rasulullah Muhammad mengatakan itu, saya percaya. Sudah gila juga kamu Abu Bakar. Saya tidak gila. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak gila. Dan sekiranya apa yang betul diucapkan Rasulullah Muhammad begitu, saya 100% percaya tanpa keraguan sekalipun. Hamale, sudah gila juga kamu Abu Bakar. Kami yang gila. Kan kami sudah tahu, sepanjang hidupnya Rasulullah Muhammad adalah orang paling terbaik di antara kita semua. Maka bersaksilah, saya Abu Bakar, bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad itu benar dan pasti benar. Camkan itu, Domi bantah. Setelah melalui perjuangan dakwah yang luar biasa di Mekah, pada tahun 622 Masehi, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya berhijrah ke kota Yasrib atau Madinah. Para sahabat atau umat Islam Mekah terlebih dahulu berhijrah secara sembunyi-sembunyi, setahap demi setahap, sekelompok demi sekelompok, sekeluarga demi sekeluarga. Setelah para sahabat dan kaum muslimin kota Mekah seluruhnya telah berhijrah ke Madinah, menyisakan 3 orang, yakni Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah pun merencanakan berhijrah bersama ketiganya di suatu malam. Tapi alangkah beratnya perjuangan Rasulullah untuk berhijrah karena informasi telah menyebar di kalangan kaum kafir musyrikin. Rumah Rasulullah pun dikepung kaum musyrikin dan bersiap membunuh Rasulullah. Di tengah pengepungan, Rasulullah pun mengatur strategi di dalam rumah agar bisa keluar dengan selamat untuk berhijrah. Diperintahnyalah Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Sementara Rasulullah dan Abu Bakar mengamati para pengepung jikalau mereka lengah dan tertidur. Setelah menunggu sekian waktu, dilihatnya para pengepung terkantuk-kantuk dan akhirnya atas pertolongan Allah, semua pengepung itu tertidur pulas. Maka Rasulullah pun mengendap-endap dengan pelan bersama Abu Bakar meninggalkan rumah, lalu mengambil arah ke Taif, jalan yang berseberangan arah kota Madinah. Rasulullah lalu memutuskan untuk sementara bersembunyi di Gua Sur. Sudah jam berapa ini? Astaga naga, sudah mau pagi dan. Sabar, jangan-jangan Muhammad sudah melarikan diri waktu kami tidur.
Ayo lebih saya periksa dulu. Oh, masih tidur dia. Tapi hari sudah mau pagi. Muhammad belum dibunuh juga. Suruh kasih bangun pasukan ini membunuh Muhammad. Woi, bangun, woi, semua pagi. Woi, bangun. Bagaimana? Muhammad sudah dibunuh. Ya, bagaimana? Sudah mati kah? Belum. Ayo teman-teman, kita bunuh Muhammad. Kita dobrak pintunya bersama-sama. Ayo Jotes, tunggu ulang lama. Bunuh Muhammad. Muhammad. Muhammad, bangun kau. Weh Muhammad, bangun. Ada apa ini? Masih mengantuk ya aku. Kenapa kalian bawa pedang? Mau membunuh siapa? Kucing, anjing, atau tikus? Hei Ali, kenapa kalian tidur di sini? Iyo, kan ini tempat tidur Muhammad, bukan tempat tidur. Woi Ali, mana Muhammad? Kami mau membunuhnya. Oh, kalian cari sepupuku Muhammad. Dia sudah pergi waktu kalian tidur. Siapa suruh kalian tidur? Ali, kau patah si Muni kau? Iya, bunuh saja Ali. Sudah. Untuk apa bunuh Ali? Dia masih kecil. Kita cari saja Muhammad, pasti belum jauh. Iyo, ayo aja teman-teman, kita cari dan kita kejar Muhammad ke arah kota Madinah. Ayo cepat-cepat Jo. Ayo dah. Ayo. Mana Muhammad? Mana kau Muhammad? Sudah jauh-jauh ini kita mencari Muhammad, tapi tidak didapat-dapat. Iya oleh, kalau Muhammad jalan kaki, pasti belum sampai ke sini. Kita saja ini pakai kuda. Nah, jauh dan capek sekali rasanya. Iya Le, kemana kira-kira? Tunggu, saya pikir-pikir dulu. Sepertinya Muhammad tipu-tipu kita. Betul juga kau bilang itu. Iyo, sebuktinya Muhammad bersiasat. Dia tidak langsung ke arah kota Madinah. Pasti dia bersembunyi dulu ke satu tempat. Oh betul. Saya curiga Muhammad sembunyi ke arah sebaliknya. Angkono. Mungkin ke arah Taif. Saya ingat di sana kan ada gua Sud. Ayo kita ke sana. Pasti Muhammad ada di sana. Ayo dah. Ayo. Mana Muhammad kira-kira bersembunyi nih? Ya Rasulullah, saya sungguh takut nanti mereka dapat kita, dibunuhnya kita. Benar ya Rasulullah, kita tak perlu takut, seperti sabdamu kepadaku. Allah yang menjadi penolong kita, Allah adalah sebaik-baik penolong.
Saya yakin sebagaimana engkau yakin ya Rasulullah. Coba kata kalian periksa di dalam gua. Mungkin Bang Muhammad bersembunyi di dalam. Entah saudaraku, banyak sarang laba-laba. Iya le, dan tebal sekali sarang laba-labanya. Iya le, tidak mungkin ada Muhammad di dalam. Kalau ada Muhammad di dalam, pasti tidak ada itu sarang laba-laba. Betul katamu saudaraku, tidak mungkin ada Muhammad di dalam. Jadi bagaimana Dan? Pulang kita. Pasukanku, ayo kita pulang. Kita cari tempat lain. Oke Dan. Ayo. Capek Kaleto. So capek. Ya Rasulullah, keadaan telah aman. Ya Rasulullah, mereka sudah pergi. Keadaan telah aman. Ayo kita melanjutkan perjalanan. Oh, agresita komi. Mau kemana kalian, ha? Kalian akan saya bunuh. Iko Muhammad nasul balenggam. Mahal harganya. Ane kupobalu. Saya akan kaya. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menolong kamu. Wahai Waraqah bin Naufal, Rasulullah bersabda, Allah yang akan menjadi penolong kami, Allah bersama kami. Apa yang kamu lakukan? Lihatlah Waraqah, Rasulullah telah mengacungkan pedang kepadamu, yang bagaimana pedangmu sendiri, wahai Waraqah. Rasulullah bertanya kepadamu, siapa yang akan menjadi penolongmu, Waraqah? Wahai Muhammad, sekarang hanya kasihanmu lah yang akan menolongku. Maafkan aku. Ampuni aku, Muhammad. Rasulullah sungguh mulia. Rasulullah telah memaafkanmu, meski kamu tidak mau membunuhnya. Pergi sana wahai Waraqah, tidak usah lagi ganggu perjalanan kami. Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar pun melanjutkan perjalanan menuju Madinah selama berhari-hari. Sekira beberapa hari, Rasulullah tiba di Kuba. Beliau bersama Abu Bakar istirahat di sana beberapa saat dan mendirikan masjid pertama umat Islam, yaitu Masjid Kuba. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Madinah.
Coba lihat dari atas pohon, siapa tahu Rasulullah sudah dekat. Ya, mereka di sana. Mereka menuju kemari. Mari kita sambut dengan sambutan yang paling meriah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على النبي محمد.
Akhirnya Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya dari golongan kaum muhajirin yang berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah dan kaum Ansar penduduk asli Madinah yang menjadi penolong-penolong umat Islam yang berhijrah. Bahu-membahu membangun peradaban Islam di kota Madinah yang Islami. Tenang, bahagia, dan rakyatnya selalu bertabasam atau tersenyum. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر لو تنجي ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر والوحي بالله في قلبك قادر في عسرك ينسر صلي على النبي وتبسم للنبي تبسم وتبسم للنبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم للنبي تبسم وتبسم للنبي تبسم اللهم صلي عليه وصلي وادعي من قلبك هيبعد الهم عنك طول ما انت مؤمن بربك هيكون عندك حسن ظنك وقول يا رب انا عبدك يا راضي بقضائك وعدلك يا اعملها بس وتوكل وخلي على الله املك وصلي صلي على النبي وتبسم للنبي تبسم وتبسم للنبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم للنبي تبسم وتبسم للنبي تبسم اللهم صلي عليه جبت اليأس منين قول لي إيمانك فين كله بأمر الله والعسر بين يسرين جبت اليأس منين قول لي إيمانك فين كله بأمر الله والعسر بين يسرين صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli terhadap generasi muda. Rasulullah mencintai para pemuda yang percaya diri dan menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri yang dimaksud adalah diri yang fitrah atau suci.
diri yang senantiasa dan berorientasi pada kebaikan, kebenaran, kejujuran, sikap amanah, sederhana, dan bertanggung jawab. Maka, wahai para pemuda, wahai para santri-santriwati Kampung Berkah Pasigala, jadilah dirimu sendiri. Kun anta. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أنت تزدد جمالا أنت تزدد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نزداد المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو